Gara-gara Bahar Smith ditahan, aktivis demokrasi sahabat kami, Mas Denny Siregar, menjadi sasaran tembak. Muncul suara-suara yang mempertanyakan, mengapa Bahar Smith ditahan sementara Mas Denny dibiarkan bebas? Dan yang mempertanyakan ini bukan cuma kuasa hukum Bahar. Yang juga mempersoalkan Mas Denny adalah Indonesian Police Watch, IPW, menuduh polisi tebang pilih. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, polisi seperti ini hanya tegas kepada pihak yang dianggap oposisi, sementara mereka yang mendukung pemerintah seolah kebal hukum. Menurut Sugeng, polisi harus menunjukkan sikap profesional dan adil. Sugeng mempertanyakan mengapa Bahar langsung ditahan. Sementara Mas Denny Siregar walau sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu, masih tetap tidak jelas perkembangan kasusnya. Tuduhan IPW ini jelas membuat kita layak prihatin. Kasus Bahar dan Mas Denny Siregar sama sekali berbeda. Bahar sejak keluar dari penjara sudah berulang kali menyebarkan kebohongan dan kebencian. Salah satu yang paling parah adalah ceramahnya yang diunggah di YouTube pada 19 Desember lalu. Video itu diunggah di channel YouTube Kolbu Aswaja. Bahar dalam video itu membahas tentang terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI yang baku tembak di Jalan Tol KM 50 Jakarta Cikampek Desember 2020. Bahar menggambarkan pembunuhan 6 Laskar FPI itu sangat tidak manusiawi. Bahar menuduh sebelum dibunuh, para anggota Laskar itu disiksa. Menurut Bahar, para anggota FPI itu dianiaya, kukunya dicopot, badannya disetrika, dan jantungnya ditembak dari jarak dekat. Bahar juga membangun cerita bahwa Laskar FPI itu adalah orang-orang yang rela mengorbankan nyawa untuk melindungi Rizik Syihab yang sedang bergembira merayakan Maulid. Bahar kemudian mengajak para pengikutnya melawan penguasa yang melakukan kezaliman dan kemungkaran. Ini jelas adalah penyebaran kebohongan dan penyebaran kebencian yang membahayakan kita semua. Persidangan kasus terbunuhnya 6 Laskar FPI itu memang masih berjalan. Tapi semua penyelidikan independen HAM sudah menunjukkan tidak ada penyiksaan seperti yang digambarkan oleh Bahar. Laskar FPI menyerang polisi lebih dulu. Polisi membalas. Terjadi adu tembak yang menewaskan 2 anggota polisi. Belakangan, 4 anggota FPI yang sudah dibawa kendali berbalik menyerang dan mengancam nyawa polisi. Dan karena itulah mereka ditembak dalam jarak dekat. Tidak ada cerita soal penyiksaan yang keji itu. Demikian juga Laskar FPI itu bukan sedang melindungi Rizik yang sedang merayakan Maulid. Polisi yang akhirnya menembak anggota FPI itu sebenarnya hanya sedang bertugas menjaga keberadaan Rizik. Mereka diserang, mobil mereka ditabrak, ditembak, dan karena itulah polisi membalas. Jadi jelas Bahar sedang memprovokasi umat Islam untuk memberontak. Karena itu sangat mengherankan kalau IPW sekarang menuduh polisi seolah tidak profesional. Sebagai lembaga masyarakat sipil yang secara khusus mengawasi kinerja polisi, mereka seharusnya lebih objektif dan kritis. IPW menganggap polisi tidak profesional karena langsung menahan Bahar dan membiarkan Mas Denny hidup bebas. Padahal penahanan Bahar dilakukan secara berhati-hati. Video Bahar itu sudah diunggah pada 19 Desember. Diduga ceramah aslinya berlangsung pada 11 Desember. Jadi, polisi sudah mempelajari kasus ini setidaknya 2 minggu sebelum akhirnya Bahar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selain Bahar, polisi menetapkan TR sebagai tersangka. TR ditahan karena dituduh sebagai penyebar informasi kebencian melalui kanal YouTube tersebut. Penetapan tersangka terhadap keduanya pun dilakukan setelah penyidik memeriksa 33 orang saksi dan 19 saksi ahli. Polisi juga menyita 12 item barang bukti. Jadi, penahanan Bahar tidak dilakukan dengan terburu-buru. Polisi juga punya alasan kuat untuk menahan Bahar. Bahar ditahan karena dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Bahar juga dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti kalau berada di luar penjara. Ini bukan alasan yang mengada-ngada. Kalau masih berada di ruang bebas, Bahar mungkin sekali kembali menyebarkan ujaran kebencian serupa.
Dia bahkan mungkin melarikan diri. Jadi penahanan Bahar memiliki alasan yang kuat. Ini beda sekali dengan kasus Mas Denny Siregar. Mas Denny memang dilaporkan karena dianggap menyebarkan kebencian, tapi kasusnya sangat berbeda dari Bahar. Mas Denny memposting sebuah tulisan yang justru mengkritik para orang tua dan guru yang mengajarkan kebencian pada anak-anak mereka. Mas Denny memposting tulisan itu di FB pada 27 Juni 2020. Judulnya, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Di status itu ada foto ilustrasi sejumlah santri dari sebuah pesantren di Tasikmalaya. Para santri kecil itu terlihat sedang bersiap mengikuti aksi politik, lengkap dengan simbol-simbol keagamaan. Dan karena foto itulah, Mas Denny kemudian dilaporkan karena dituduh menyamakan santri dengan teroris. Itu tuduhan yang mengada-ngada. Siapapun yang membaca isi postingan Mas Denny akan tahu bahwa ia tidak sedang memfitnah dan menyebarkan kebencian pada para santri itu. Dalam tulisan itu, Mas Denny mengecam para orang tua yang merusak masa kecil anak-anak mereka dengan didoktrin keagamaan yang sempit. Akibat proses itu, anak-anak tersebut kehilangan kebahagiaan, bisa bermain bebas dengan teman-teman yang datang dari beragam latar belakang yang berbeda. Mas Denny kemudian menyatakan kesedihannya melihat anak-anak yang dijadikan oleh para pemuka agama dan orang tua sebagai mesin penghancur, eksklusif, fanatik, bodoh, dan tidak mudah bergaul. Mas Denny menggambarkan anak-anak itu sebagai korban kebodohan orang tua mereka. Mas Denny khawatir kalau dibiarkan, anak-anak itu akan tumbuh menjadi kaum fanatik yang akan menghancurkan Indonesia. Di akhir postingannya, Mas Denny menulis, "Cium sayang abang untukmu, Dek. Abang doakan kalian ketika dewasa melawan semua doktrin yang sekarang dipaksakan kepada kalian." Itulah yang ditulis Mas Denny. Karena itulah seperti tadi dikatakan, kasus Bahar sama sekali tidak dapat disamakan dengan kasus Mas Denny. Bahar berbohong, memfitnah, dan menyebarkan kebencian. Mas Denny justru mendorong orang tua untuk tidak mengajarkan kebencian. Mudah-mudahan IPW dan pihak-pihak lain yang membela Bahar mau mengakuinya. Saya, Rizka Putri, undur diri.